Cek, oke, nah udah nyala. Oke, shalom lagi saudara. Perkenalkan, nama saya Jevon Gasali. Saya adalah pendiri sebuah pelayanan online dengan nama Millennial Christian yang bertujuan untuk membawa kejelasan Injil ke generasi pasca modern. Nah, saya juga baru menerbitkan sebuah buku saudara dengan judul Gospel Immersion, Memahami dan Menghidupi Injil. Jadi, kita mungkin tahu ya saudara apa itu Injil, tapi seberapa dalam kita memahaminya dan seberapa fasih kita dalam mengaplikasikan Injil dalam kehidupan kita. Nah, buku ini bertujuan untuk membantu kita bertumbuh dalam hal ini. Nah, sebelum kita mulai khotbah hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu Yesus Kristus untuk mati bagi kami, Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih karena kasih dan pengorbanan Yesus kami tidak binasa, Tuhan, tapi kami bisa percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami yang telah ditebus oleh darah-Mu ini untuk mengabarkan Yesus dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, judul khotbah hari ini adalah What is your message? Pesan kamu apa? What is your message? Pesan kamu apa? Yang diambil dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca ayatnya, Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Saudara, what is your message? Apa pesan yang kita pancarkan? Teman-teman, setiap orang punya pesannya masing-masing. Sesuatu yang begitu kental dan terpancar dari kehidupannya. Kalau teman-teman lihat gambar-gambar orang di layar, mungkin slide yang berikutnya, slide yang baru ditambahkan tadi, apa sih pesan yang mereka pancarkan saudara di sini? Ingatnya apa sih kalau ketemu mereka? Di paling kiri ada siapa? Deddy Corbuzier ya saudara. Kalau dulu pesannya kan soal sulap gitu ya saudara ya, ada show-nya sendiri. Tapi sekarang punya podcast sendiri di YouTube gitu ya. Kita kayak lihat dia ini berarti isu genting nasional gitu saudara ya. Kalau dengar podcast dia ini berarti sampai masuk ke podcastnya Pak Deddy, itu berarti isu penting nasional. Sebelahnya ada siapa tuh saudara? Najwa Shihab. Kalau lihat dia ingatnya apa saudara? Ingatnya kayak, aduh nih si pertanyaannya kritis nih pasti nih. bikin orang mikir ini kan pertanyaannya ini. Kita lihat show-nya dia. Sebelahnya lagi, saudara tahu ini siapa? Ada, ini Dian Sastro saudara. Dian Sastro ini yang dulu main film AADC ya, ada apa dengan cinta gitu. Ingatnya kalau lihat dia ingatnya kisah tentang Rangga dan cinta gitu ya, yang mencintai tapi harus berpisah. Nah sebelahnya ada siapa? Ada Raffi Ahmad ya saudara, yang kita tahu nih sultan besar saudara ya, kalau podcastnya, kalau videonya. Nah setiap kita ngelihat orang ini, tiba-tiba muncul pesan gak saudara? Langsung muncul pesan yang datang kepada kita, oh nih orangnya ini nih, saya ingatnya ini nih kalau ketemu orang itu gitu. Nah, saudara tanpa kita sadari, bukan cuma artis aja, kita pun punya. Kita punya dan kita pancarkan pesan kita masing-masing. Kita akan selalu memancarkan sesuatu, cuma memang sebagian orang mungkin memancarkan pesannya lebih kuat aja daripada yang lain. Tapi saudara ingat gak, kalau misal ketemu orang nih kayak ngomongnya ini, terus ingatnya ini, terus orangnya. Teman-teman, kemudian apa saudara, apa yang pesan yang hidup kita pancarkan? Apakah kita bisa dengan percaya diri bilang seperti Paulus tadi di surat Kolose, Kristuslah yang kami beritakan, Kristuslah yang saya pancarkan. Kalau orang lihat kita, orang lihat ingatnya Yesus, ingatnya Kristus. Bisakah kita mengatakan hal itu saudara? Nah kita akan bahas yang lebih dalam, jadi khotbah ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sebelum kita bahas memproklamasikan Kristus, kita harus tahu dulu pesan tentang Kristus apa yang Paulus maksudkan di sini. Pesannya apa? Nah, kedua, kalau udah paham pesannya, kita periksa hati kita. Benarkah Kristus yang kita pancarkan di hati kita?
kita telusuri sebenarnya apa sih yang menghalangi hati kita untuk mengabarkan Kristus di hidup kita. Nah, ketiga, setelah kita paham apa itu memproklamasikan Kristus, baru kita bahas bagaimana kita bisa mengabarkan Kristus di sana. Jadi pertama, pesan Kristus itu apa sih? Kedua, setelah kita paham, kita periksa hati kita ini sudah memancarkan pesan Kristus belum sih? Nah, ketiga baru bagaimana kita bisa pancarkan pesan Kristus di hidup kita. Jadi satu hal hari ini saudara, biarlah Kristus itu memancar terang dari kehidupanmu. Biarlah Kristus itu memancar terang dari kehidupanmu. Saudara, di sini Paulus bilang, Kristuslah yang kami beritakan. Kita mungkin dengan gampang sebut Yesus, Yesus. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, apa pesan tentang Yesus yang harus kita kabarkan? Pesan Kristus yang dikabarkan di Alkitab itu jelas, saudara. Di 1 Korintus 15 ayat 3-4, Paulus bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Pesannya simple, pesannya sederhana, saudara. Pesan Kristus yang perlu kita kabarkan adalah Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan ia telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Kita orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu kasih karunia Tuhan, makanya Yesus harus mati bagi dosa-dosa kita. Pesannya simple, pesannya sederhana, pesannya jelas. Tapi pada kenyataannya pesan ini sering dilupakan, ditinggalkan, dan digantikan. Di surat Kolose yang kita baca ini, saudara, pesan Kristus sudah digantikan dengan campuran ajaran-ajaran dari budaya pada saat itu. Kan Paulus dulu tulisnya di Kolose di abad pertama gitu, saudara ya, di Middle East, di Timur Tengah. Ada ajaran apa saja, saudara? Ada ajaran legalisme yang dari kaum Yahudi. Jadi kan dulu ceritanya yang Yahudi, Yesus lahir di kelompok Yahudi, di kaum Yahudi, di suku Yahudi, dan mereka punya ajarannya sendiri di sana, yaitu ajaran dari Abraham, Ishak, Yakub, dan turun seterusnya, saudara. Nah, ajaran ini yang kemudian memasuki kekristenan. Ajaran ini kemudian memasuki ajaran-ajaran Kristen yang bilang tadi Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, tapi kamu harus sunat dulu baru kamu boleh selamat. Itu ajaran Yahudi kan. Nah, itu masuk ke sana, ada legalisme Yahudi. Tuntut orang untuk taat sama hukum Taurat. Ada juga ajaran mistis kuno, saudara. Jadi mungkin ada black magicnya, ada ilmu sihirnya yang kemudian masuk ke dalam ajaran Kristen. Ada juga ajaran asketik Yunani pada saat itu yang, saya harus menderita supaya saya suci, saudara. Saya harus sengaja nih deritain supaya saya berasa saya lebih kudus daripada yang lain. Ajaran-ajaran ini kemudian masuk ke dalam ajaran-ajaran Kristen dalam gereja pada saat itu di Kolose. Nah, di masa kini kita mungkin gak ketemu, saudara ya, ajaran-ajaran Yahudi, mistis kuno, atau budaya Yunani seperti tadi. Tapi tanpa kita sadar, mungkin kita juga sudah menggantikan pesan Kristus dengan pesan-pesan budaya, pesan-pesan lainnya yang bukan Injil. Contoh, mungkin pesan yang hidup kita percayai mungkin adalah jadilah orang yang baik dan berakhlak gitu ya. Ini ajaran moralisme, itu nggak salah, saudara. Tapi orang Kristen memang harus punya buah perbuatan baik dalam hidupnya. Tapi moralisme, jadi orang baik saja, itu bukan Kristus. Di kekristenan kita diajarkan kita justru orangnya jahat, kita harus bertobat. Apa yang pesan kita sampaikan? Apakah orang Kristen hanya sekadar untuk jadi orang baik saja, atau orang yang benar-benar bertobat, yang menyadari keberdosaan dia dan menyadari kalau dia butuh kasih karunia daripada Tuhan? Moralisme terkesan baik, saudara, tapi itu bukan kekristenan. Kekristenan berbicara soal manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, apa yang kita kabarkan, apa yang kita proklamasikan lewat hidup kita sehari-hari? Apakah kita hanya menuntun orang untuk menjadi orang baik saja?
atau orang yang sadar dia berdosa dan dia butuh seorang juru selamat. Contoh lain saudara, mungkin pesan hidup yang kita sampaikan adalah soal kasih, soal penerimaan. Tidak salah, orang Kristen memang harus memahami dan menghidupi kasih dan membagikan kasih Kristus itu ke semua orang. Tapi kasih dan penerimaan itu bukan Kristus. Kekristenan bukan hanya soal kasih dan penerimaan saja saudara. Kekristenan itu soal manusia yang berdosa dan menerima kasih karunia Tuhan. Dia yang harusnya gak layak dikasihi, tapi kemudian dia menerima kasih daripada Tuhan. Itu kekristenan. Bukannya kamu ini layak dikasih, enggak, justru kita enggak layak. Terbalik saudara ya pesannya ya, dari dunia sama di kekristenan. Saudara juga mungkin beberapa pesan lain adalah kadang yang dikorbankan itu bukan firmannya saudara kita korban. Ya kayak misal tadi kalau saya pakai contoh-contoh yang tadi, foto-foto yang sebelumnya, di slide sebelumnya tadi, mungkin bisa ditampilkan slide sebelumnya. Ya tadi ada 4 foto di sana. Nah ini, terkadang kita dengan khotbah atau kita menyampaikan pesan saudara, yang dikabarkan bukannya Kristusnya tapi Deddy Corbuzier, saudara ya. Yang dikabarkan kadang bukan Yesusnya tapi Najwa Shihabnya, Nick Vujicicnya, Bunda Teresanya yang dikabarkan gitu saudara. Di mana Kristus dalam hal itu? Walaupun terkesan baik, kita bisa belajar dari orang-orang ini, tapi ketika kita mendengar pesan itu, hati kita akan menjadi lama-lama kering. Kenapa saudara? Karena bukan Kristus yang dikasih ke hati kita, tapi tokoh-tokoh ini yang dikhotbahkan, dibicarakan gitu saudara. Nah sehingga saudara, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengar tentang Kristus. Apakah Kristus itu yang diberitakan? Setiap kita membagikan firman ke orang lain, setiap kita mungkin dalam memimpin grup komsel kita, atau mungkin menginjil ke orang lain, Injilnya harus berbicara tentang Yesus Kristus. Jangan berbicara tentang hal lain sampai-sampai pesan tentang Yesusnya kabur atau hilang saudara. Sampai orang lebih ingat si cerita-cerita lainnya daripada cerita tentang Yesusnya. Teman-teman mungkin bilang, oh iya saya mungkin tidak mengajarkan yang aneh-aneh lah, saya nggak ajaran-ajaran Yahudi, Yunani seperti tadi ya. Saya hidup sih damai saja gitu. Tapi kalau ini teman-teman pikirkan, saya juga ingin mengundang teman-teman menyadari kalau kita semua sadar atau tidak sadar memancarkan sebuah pesan. Apa pesan yang ada di hati kita? Pesan dari hidup kita itu apa? Apa satu pesan yang begitu melekat di hati dan hidup kita, satu hal yang saudara percaya di dasar hati saudara? Apa satu hal yang saudara bisa bicarakan berjam-jam tanpa henti? Satu hal yang saudara menggantungkan nilai hidup saudara pada pesan itu. Untuk yang sekolah atau kuliah mungkin, oh nilai saya harus bagus gitu ya. Nilai saya harus bagus, saya harus belajar giat, saya ini juara. Apakah itu pesan yang disampaikan? Apakah itu mungkin soal kepopuleran saya gitu ya, saya harus disukai oleh banyak orang. Bagaimana saya bisa tambah followers nih di Instagram atau mungkin di TikTok saya harus membuat hati orang itu senang, saya harus buat orang suka sama saya. Apakah itu mungkin soal hidup senang dan bebas saudara? Saya nggak perlu kerja keras-keras, belajar keras-keras, yang penting hidup itu damai, yang penting hidup itu bebas, senang. Ada kan orang kita ketemu pesan hidupnya seperti itu saudara, yang penting dia bahagia aja lah, senang aja. Tapi bukan Kristus yang dia pancarkan di sana. Atau mungkin malah soal penderitaan kita saudara. Ya hidup ini susah, saya ini menderita. It's okay gitu untuk meratap. Tapi apakah itu yang menjadi pesan hidup saya? Ketika orang ketemu saya dengarnya ini terus. Ataukah Kristus yang saya beritakan dari hidup saya? Atau mungkin soal, ada yang bicara mungkin saat ini isu soal mental health saudara, itu bullying misalnya. Aduh saya ini depresi, saya ini anxiety, saya ini cemas, saya ini korban bullying. Apakah itu pesan yang kita sampaikan dari hidup kita? Atau mungkin soal uang saudara, semuanya soal bagaimana saya bisa kaya, ada peluang bisnis apalagi nih, ada peluang pekerjaan apalagi nih, saya harus berjuang. Apa pesan yang kita sampaikan? Padahal apa kita sandarkan nilai hidup kita, hal itulah yang menjadi pesan
hidup kita, yang akan terdengar jelas setiap kali orang ketemu sama kita. Kalau lihat orang ini kesannya seperti ini. Teman-teman jangan salah sangka, bukan berarti orang Kristen itu nggak boleh bicarain hal-hal yang tadi semuanya, saudara. Sangat boleh. Kita harus bicara soal uang, soal mental health, soal penderitaan. Kita harus bicarakan semuanya, saudara. Tapi orang Kristen melihat semuanya dari lensa Kristus. Jadi kalau ini masalah yang dibicarakan dari lensa Kristus, apa yang terlihat? Apa perbedaan yang Kristus bawa dalam hidup saya mengenai masalah ini? Kalau itu adalah masalah penderitaan saya, ya saya menderita, it's okay. Meratap, ceritakan hal itu, tapi saya tahu dalam penderitaan saya, Kristus bisa bekerja. Dalam penderitaan saya bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga orang lihat, bukan lagi ini orang ngomongnya penderitaan terus, tapi penderitaan yang diubahkan di dalam Yesus Kristus. Yang diberitakan adalah Yesus Kristus. Atau mungkin saya mau bicara soal hidup saya harus senang dan bebas. Semua orang mau senang, semua orang mau bahagia, semua orang mau bebas. Tapi tidak ada kebebasan dan kebahagiaan sejati di luar Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus kita hanya akan diperbudak oleh pengejaran-pengejaran kita. Terkesannya saya senang, terkesan saya bebas, bahagia, tapi saya diperbudak untuk terus bisa menjadi bahagia dan bebas. Hanya di dalam Yesus Kristus saya menemukan kepuasan, kebebasan, kesenangan, kebahagiaan sejati saya. Nah, itu pesan Kristus yang disampaikan di sana, saudara. Walaupun awalnya mungkin terdengar bicara hal yang lain, tapi ujung-ujungnya Kristus. Makanya disebut orang Kristen, karena ngomongnya ujung-ujungnya Kristus, saudara. Kalau kita nggak ngomong Kristus, kita gimana bisa bilang kita orang Kristen, saudara? Ujung-ujungnya Kristus. Kita lihat Paulus contohnya, saudara, lagi ya, di 2 Korintus 11, Paulus itu mendaftarkan penderitaannya. Di 2 Korintus 11 dikatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. Ini ceritanya Paulus. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengarami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kalau ayatnya berhenti di sini, saudara, pesannya Paulus apa? Hidup saya menderita. Dia ceritakan semua ini pesannya, saudara. Tapi apakah ini pesannya? Tidak, saudara. Kita baca di pasal berikutnya, saudara ya. Paulus bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuatnya di dalam Kristus. Dalam kelemahannya, Paulus tidak mengabarkan tentang dirinya atau kelemahannya saja, saudara. Paulus tidak berkoar-koar untuk mencari perhatian, atau kalau dia banyak menderita, Paulus tidak mendaftarkan penderitaan untuk komplain aja ke Tuhan. Tapi di dalam Kristus, Paulus menemukan arti atau makna di dalam penderitaan. Kita semua menderita, saudara. Tidak ada manusia yang tidak menderita di dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam penderitaan kita bisa menemukan makna di dalam Kristus? Saya tahu Tuhan izinkan ini terjadi untuk menjadikan saya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saya harus belajar mengampuni. Saya harus belajar untuk berkorban sebagaimana Kristus sudah berkorban untuk saya. Dan setelah penderitaan ini berlalu, saya akan keluar menjadi lebih kuat. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat di dalam Kristus. Dalam kelemahanku, dalam penderitaanku, aku mengalami Kristus yang lebih dalam lagi. Yang tidak akan pernah aku alami, tidak akan pernah aku rasakan kalau aku tidak melalui penderitaan ini. Ada makna di dalam setiap penderitaan kita.
Bukan cuma dalam penderitaan, di dalam kelebihannya pun saudara, Paulus tetap melihatnya dari lensa Kristus. Di Filipi 2 dibilang kalau sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, Paulus bilang. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku seorang Farisi. Paulus begitu, bisa saja dia begitu bangga dengan pencapaian-pencapaian hidupnya, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi baik dalam kelemahan maupun dalam kelebihannya, Paulus melihat segala sesuatu dari lensa Kristus. Hal ini juga berlaku bagi kita, saudara. Apakah dalam kelebihan kita, baik itu mungkin ada yang kepintarannya, apakah kepandaian, kepopulerannya, dan dalam kelemahan kita, mungkin kegagalan kita, penderitaan kita, apakah kita melihat semuanya dari lensa Kristus? Kunci utama untuk mengabarkan Kristus dalam hidup kita, lewat hidup kita adalah pertama-tama melihat segala sesuatu dari lensa Kristus. Contoh, saudara, kalau kita lihat nilai tabungan kita, apa reaksi kita, saudara? Kalau banyak kita senang, kalau sedikit kita sedih gitu, saudara ya. Itu wajar, manusia seperti itu, saudara. Tapi seberapa dalam identitas kita bergantung pada nilai tabungan itu. Bagaimana kita bisa melihat kesuksesan atau kegagalan kita dari lensanya Kristus, bukan dari seberapa baik nilai tabungan saya. Saudara, Kolose 11 ayat 28 berkata, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus bilang tadi, Kristuslah yang kami kabarkan, yang kami beritakan ketika kami menasihati dan juga mengajarkan kepada setiap orang. Saudara, kata menasihati di sini dalam bahasa Yunaninya adalah kata kerja, noin tetointes, saudara. Ya, itulah, saudara. Agak berat bacanya nih, saudara. Yang berarti sebenarnya mengimpartasikan pengertian atau menaruh pikiran atau di pikiran atau di hati kita. Jadi pengertiannya bukan masuk di kepala saja, tapi masuk ke hatinya, saudara. Penekanannya bukan secara pikiran intelektual saja, tapi juga secara kehendak dan keinginan. Jadi ketika Paulus mengabarkan Kristus, itu bukan cuma soal pemahaman atau pengetahuan, tapi bicara soal hati terdalam manusia. Nah, apa maksudnya? Untuk memahami ini kita harus paham dulu esensi dasar kekristenan. Kekristenan itu bukan hanya soal perubahan perilaku dari yang dulu nakal sekarang jadi baik gitu ya. Dulu kayaknya jahat sekarang bertobat gitu. Betul, itu adalah buahnya. Tapi kekristenan tuh jauh lebih dari sekadar jadi orang baik atau orang jahat. Bukan sekadar orang jahat jadi orang baik, saudara. Tadi di awal kita sudah bilang kekristenan itu soal orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, diselamatkan oleh kasih karunia lewat karya Kristus di kayu salib. Nah, peristiwa ini mengubah seluruh kehidupan orang yang menyebut dirinya Kristen. Yang berubah bukan hanya perilakunya, tapi seluruh aspek kehidupannya, saudara. Kekristenan itu soal perubahan identitas, tujuan hidup, hati diubahkan sepenuhnya. Dan kita sering bilang hatinya berubah, saudara ya. Itu yang kita mau cari. Tapi apa itu hati, saudara? Hati itu terdiri dari perasaan saya, pikiran saya, kehendak saya, yang kemudian membentuk perilaku saya.
Tapi hati itu semuanya saudara, pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya. Nah, saudara, di slide berikutnya kita lihat mungkin ada yang gambar iceberg gitu, kayak gunung es gitu saudara ya. Fenomena iceberg ini saudara adalah bongkahan es di atas yang kecil di atas permukaan itu sebenarnya adalah bagian dari gunung es yang besar. Kalau kita telusuri dalam itu tidak kelihatan itu saudara. Nah, itu masuk di hati seperti itu saudara. Dari luar mungkin kita lihatnya apa, tapi kita mau lihat di dalamnya seperti apa sih sebenarnya. Di Lukas 6 ayat 45 Yesus berkata, karena diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa pesan hidup yang kita pancarkan di luar itu semua berasal dari hati kita saudara. Apa yang hati kita percayai di sana, ketika kita gali secara sadar atau nggak sadar, kenapa pesan itu muncul. Kenapa sih kok saya ini pesannya ngomongnya soal ini terus? Dalam hati saya sebenarnya apa? Misal soal uang itu saudara ya. Ketika kita bicara soal uang terus dalam hatinya mungkin digali. Kenapa ya saya ini pengen banget bicara soal uang? Mungkin saya pernah menderita dan saya tahu rasanya nggak punya uang seperti apa. Mungkin saya menginginkan kenyamanan dalam hidup yang uang bisa berikan. Mungkin saya ingin uang itu membuat saya merasa dihormati, dihargai, disayang sama anak-anak saya, disayang sama mertua saya kalau saya punya uang. Akhirnya ngomongnya semua soal uang. Tapi bukan uangnya kan, digali hatinya kelihatan saudara, ada apa sebenarnya dalam sini. Nah, sebenarnya dalam kekristenan kita mau menggali. Kita mau gali hati saya ini sebenarnya isinya apa. Kenapa saya pesannya sepertinya ini terus. Apa yang belum selesai yang Kristus belum puaskan dalam hati saudara. Di dalam hati saudara ada kecemasan apa, ada ketakutan apa, ada rasa sakit hati apa, ada masa lalu apa yang saudara alami yang belum saudara bawa kepada Kristus. Sehingga pesannya masih yang tadi, bukan Kristus. Kalau seandainya masalah-masalah itu saudara selesaikan di dalam Kristus, mungkin kita bisa bicara seperti Paulus tadi itu kan. Saya sudah menderita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi di dalam kelemahanku aku kuat di dalam Kristus. Pesannya tiba-tiba berubah saudara. Sehingga ketika kita mau ubah pesan hidup kita, kita harus ubah dulu isi hati kita. Pesan hati kita apa sebenarnya? Bagaimana Kristus mengubahkan keinginan terdalam kita. Saudara, di abad 21 ini kita melihat ada begitu banyak pesan-pesan lain juga saudara, yang terus kita download. Kita buka Instagram, buka TikTok itu saudara, itu semua pesan yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kamu nggak sesukses ini, kalau kamu nggak punya mobil seperti dia, kalau kamu nggak punya rumah seperti dia, kamu gagal dalam hidup. Itu pesan kan? Padahal dia cuma post foto dia sama mobil barunya. Kita yang menerjemahkan di pikiran kita. Tapi itu semua pesan yang masuk saudara. Nah, bagaimana pesan itu bisa kita lawan dengan pesan Kristus dalam hidup kita saudara. Sehingga yang kita pancarkan adalah pesan Kristus. Nilai saya bukan di seberapa banyak yang saya punya. Nilai saya bukan di seberapa sukses saya di pekerjaan saya. Tapi nilai hidup saya hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa saya. Sehingga ketika satu saat nanti saya pun gagal mungkin dalam hidup, saya nggak bisa mencapai apa yang saya inginkan, saya tahu kalau semua ini akan saya tinggalkan di dunia ini, dan satu saat saya akan kembali dipersatukan dengan juru selamat saya yang mengatakan, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan itu bersifat kekal saudara. Nah, bagaimana kita bisa memancarkan pesan itu? Ada mungkin orang-orang yang pesan hidupnya itu berdasarkan dari masalah di masa lalunya saudara. Ada yang mungkin dari dia punya luka, dia punya cerita masa lalu, atau mungkin ajaran orang tua, atau mungkin pesan-pesan budaya. Ada begitu banyak sumber pesan
di hati kita. Tapi hari ini kita mau gali itu dan kita mau bawa semuanya ke dalam Kristus, kepada Kristus saudara. Agar setiap cerita hidup kita diceritakan ulang dari sudut pandang Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimana kemudian kita bisa memancarkan pesan Kristus lewat hidup kita? Di ayat 29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Paulus tetap giat berusaha dan terus berusaha saudara mengabarkan Kristus lewat hidupnya. Tapi yang dia katakan juga adalah sesuai dengan kuasanya Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bagaimana Kristus bisa bekerja kuat di dalam hidup kita saudara? Saat kita lihat keinginan hati kita ini jahat, sudahkah Kristus mengubahkan seluruh aspek hati kita, baik perasaan kita, pikiran kita maupun kehendak kita? Apakah Kristus sudah menjadi yang terutama di dasar hati kita yang mengubahkan segalanya? Saat kita lihat dunia sudah rusak oleh dosa, kita merasa sakit, kita mungkin merasa pahit saudara, tidak mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya yang kita butuhkan saudara. Sudahkah kita kemudian melihat kepada Kristus, sumber pengharapan kita? Ketika saya tidak diperlakukan dengan adil, ketika saya dicurangi, ketika saya dikhianati, difitnah, sudahkah kita melihat kepada juru selamat kita yang juga mengalami semuanya itu dan dia tahu rasanya seperti apa saudara? Bisakah kita melihat hal itu di dalam Kristus dan menemukan pengharapan dan penghiburan kita di dalam Kristus? Kalau saudara merasakan hal ini, saudara lihatlah kepada Yesus. Lihat pada tangannya yang berlubang paku. Lihat tubuhnya yang tergeletak saudara lemah di kayu salib saat dia berkata, sudah selesai. Dia mati untuk memberikan kita pengharapan. Dia mati dan bangkit untuk menyadarkan kita kalau ada Bapa di sorga, pencipta kita yang mengasihi kita dan mampu memberi kita arti hidup. Arti hidup yang tidak lagi bergantung pada penampilan kita, seberapa kaya kita, seberapa keren kita, seberapa banyak teman kita, seberapa sempurna hidup kita saudara. Tapi arti kita hanya didasarkan pada satu hal, Kristus yang sudah mati di kayu salib. Karena Kristus sudah mati bagi saya, maka keinginan hidup saya diubahkan. Yang saya inginkan sekarang adalah nama Tuhan dipermuliakan dan dikabarkan lewat kehidupan saya, lewat perkataan saya, lewat perbuatan, lewat tingkah laku saya. Saudara, kalau ada saudara mungkin yang belum pernah dengar pesan Injil ini dan saudara mungkin merasa, atau mungkin saudara sudah pernah dengar tapi belum merespon gitu saudara ya. Saudara berkata dalam hati saudara mungkin merasa, ya saya orang berdosa. Saya selama ini memancarkan pesan hidup yang berbeda. Saya tidak tahu bagaimana Injil Kristus itu bisa mengubahkan cerita saya. Saudara, mari kita datang berdoa kepada Yesus dan minta Yesus mengubahkan cerita hidup saya. Sehingga setiap perkataan, setiap pesan yang terpancar dari hidup saya sekarang bukan lagi hal-hal duniawi yang tadinya saya pancarkan, tapi semua bicara soal Kristus. Sehingga orang bisa melihat Kristus. Dan orang bisa mungkin bertanya, kok hidup kamu berubah? Kok hidup kamu sepertinya ada something? Kok sekarang kamu apa-apa bisa ngomongnya soal Kristus? Kekristenan bukan bicara hanya soal kepala saja saudara, tapi kita mau mengalami. Kita mau mengalami pesan Kristus itu hidup dalam hati kita dan mendefinisikan ulang, menceritakan ulang setiap cerita hidup kita di masa lalu. Sampai sekarang kita lihat semuanya dalam lensa Kristus. Mari kita tutup dalam doa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami diingatkan kembali Tuhan, kalau Kristuslah yang harus kami kabarkan dalam hidup kami Tuhan. Ketika mungkin ada pesan-pesan lain dalam hidup kami yang datang Tuhan karena mungkin masa lalu kami, atau mungkin Tuhan karena penderitaan kami, karena trauma kami Tuhan, atau mungkin karena ada Tuhan hal-hal yang kami inginkan dalam hidup lebih daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya pesan itu sekarang Tuhan bisa diceritakan kembali oleh kami dari lensa Kristus.
Kalau Kristus mengubahkan hidup kami, apa yang kami kejar dalam hidup, apa yang kami inginkan Tuhan, bahkan mengubah Tuhan makna dalam penderitaan hidup kami Bapa, sehingga kami tahu di dalam Kristus penderitaan kami tidak sia-sia Tuhan. Yang kami alami di hidup ini tidak ada yang Engkau sia-siakan Tuhan, tapi Engkau bisa pakai itu untuk mengabarkan kemuliaan-Mu, mengabarkan Injil-Mu Tuhan, menjadikan kami semakin serupa dan segambar dengan anak-Mu. Biar kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan, ada pesan Kristus yang terpancar di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu berdoa ucap syukur. Amin.